Di zaman sekarang kan mungkin anak-anak lebih tertarik dance gitu ya, yang modern-modern. Tapi ya saya nggak menyalahkan dance juga. Tapi maksud saya lebih alangkah baiknya kita terus melestarikan budaya leluhur kita juga gitu. Tertarik dari wusu itu pertama ngelihat ekstrakurikuler yang di-show-kan di sekolah ini ya. Jadi waktu itu pada tahun sekitar 2008, waktu itu saya masuk ke SMP Setiap Bakti. Waktu itu ngelihat kakak kelas senior-senior itu pada memperagakan demo jurus seperti yang kayak tadi dilakukan. Terus dari situ ada ketertarikan, wah keren ya kayaknya bisa melakukan jurus-jurusnya dengan senjata, tangan kosong, terus bisa lompat-lompat atraksi. Nah itu saya mulai tertarik, jadi sekitar tahun 2008 waktu itu. Kalau kenal wusu sendiri, saya itu kenal sekitar tahun 2010 ya. Kebetulan waktu itu saya juga bersekolah di sini. Nah di sini tuh ada ekstrakurikuler wusu, jadi saya ikut bergabung di wusu itu sendiri. Untuk latihan sih saya dari kelas 1 SMK di sini juga kan, jadi mungkin sekitar 4 tahunan ya. Waktu itu emang kebetulan suka nonton film Jet Li, terus Bruce Lee. Dan di situ kan Jet Li juga melakukan seni bela diri wusu ya. Dia juga salah satu mantan atlet wusu dunia juga. Lalu ya ada ketertarikan juga sih di situ untuk melihat dan bisa kayak dia tuh wah kayak keren banget. Apalagi cita-cita waktu kecil itu pengen juga jadi aktor. Pertama kali ikut wusu itu nggak terlalu mikir untuk serius, jadi nggak terlalu mikir. Wusu itu kan salah satu cabang olahraga yang diakui secara internasional ya. Jadi sebelumnya nggak tahu, jadi cuma taunya itu bela diri. Terus apalagi dulu anak SMK kenalnya keren-kerenan. Jadi apalagi so ada uniknya kan, pedang golok itu kayak keren aja. Jadi pertama ikut main-main aja, tapi setelah lama digali, oh ternyata ada prestasi di sini gitu. Jadi saya bisa dapat prestasi juga di sini. Jadi mulai serius. Ya pertama biasa awalnya sih cuma pingin bisa aja, pingin bisa wusu. Terus awalnya juga karena pingin ikut wusu sendiri kayak karena film juga di zaman-zaman itu. Terus setelah menekuni kayaknya wah ternyata wusu itu luas ya, banyak yang bisa dipelajari gitu. Bukannya cuma seni bela diri aja, tapi dari cara kita bersikap gitu. Nah akhirnya mendalami, terus mengikuti karir jadi atlet dulu seperti biasa. Dari atlet baru sekitar tahun 2015 saya mulai mengajar. Tahu wusu itu bener-bener masuk sini, kelas 1 SMK. Tapi sebelum masuk sih udah pernah lihat lah, kita kan cek dulu ya sekolah ini apa sih gitu ya. Terus ketika lihat, oh ada ekskul ini, dan itu baru pertama kali lihat oh wusu gitu. Sebelumnya saya cuma taunya kungfu doang. Saya nggak tahu kalau ada wusu yang bener-bener dia ditekuni sebagai olahraga. Perbedaan yang mendasar dari kungfu dan wusu, wusu ini lebih ke seninya, ke seni bela dirinya. Jadi untuk menampilkan ibaratnya kesenian dengan menggunakan jurus-jurus. Kalau kungfu itu kan lebih ke penerapan dalam aplikasi gerakannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nonjok kita harus ngapain kayak gitu. Kalau di wusu ini lebih ke mengandalkan seni dan keindahannya. Saya nggak pernah latihan bela diri sama sekali. Jadi olahraga pun jarang. Jadi ikut wusu itu agak berat sih awalnya. Jadi karena kaku banget kan badan. Kalau keseleo sih udah nggak kehitung ya. Apalagi awal-awal tuh dulu kan saya bener-bener nggak pernah olahraga. Jadi apalagi wusu itu harus split kan. Jadi dulu itu waktu latihan pertama tuh kaki tuh ditarik itu biar bisa split. Apalagi saya nggak bisa, jadi sakit sampai nangis gitu. Terus kalau keseleo mah ya udahlah, itu mah udah makanan sehari-hari lah. Spana paling ini sih sekarang nih lagi agak sakit karena lompat sama latihan intens kali ya. Cuman makin lama karena kita makin berasa ada jiwa kita di situ, jadi kayak makin seru aja. Asal tapi ya tetap jaga inilah yang nggak terlalu diporsir banget. Yang sekarang lebih saya tekuni kebetulan kan di nomor taulu.
Taolu itu kan nomor modern. Jadi gerakan yang memang sudah ada panduannya. Jadi ada gerakan opsionalnya. Itu juga yang lebih banyak saya ajarkan ke murid-murid. Walaupun di Wushu itu sendiri kan sekarang ada nomor tradisional, modern, dan santa yang pertarungan. Nah, kalau saya sendiri pribadi lebih sering mengajarkan ke murid-murid itu pelajaran yang Taolu dan tradisional. Jadi bukan yang santanya, yang pertarungan tadi. Sebetulnya di Wushu juga ada yang fighting itu sendiri, yang santa tadi kalau dari segi olahraga ya. Jadi lebih mirip seperti kickboxing. Jadi ada pakai glove juga gitu di pertandingan. Cuma kalau untuk di sini kan rata-rata tuh peminatnya ada anak-anak. Jadi saya rasa kalau kita arahkan ke santa terlalu bagaimana gitu ya. Iya, kurang cocok. Jadi lebih baik karena anak-anak muda yang lebih banyak peminatnya, ya kita ajarkan seninya, nanti isinya baru belakangan. Dulu pertama kali itu malah waktu SD ikutnya pencak silat justru. Ya, waktu SD di sekolahan dulu ikutnya eskul pencak silat. Terus lumayan juga waktu itu pernah ikut tanding juga, cuman setingkat kota Tangerang doang lah ya waktu itu. Sempat dulu waktu kita kan Porprov itu kan nggak semua nomor ada. Jadi kita dipilih dari orang-orang yang tanding itu kan bukan saya doang ya. Jadi dipilih di antara kamu sama dia mana yang lebih bagus gitu. Hopelessnya agak di situ karena ketika itu saya lagi agak cedera, jadi agak insecure gitu. Apa saya bisa ikut Porprov? Apalagi ini kan bukan pertandingan yang cuman main-main ya, bukan pertandingan sekolah gitu. Ini kan bawa nama kabupaten gitu. Sempat berasa apa mundur aja, takut nggak bisa memberikan yang terbaik untuk mending atlet lain aja. Tapi makin dipikir kalau kita menyerah dulu kayaknya sayang banget gitu, apalagi latihan udah lama kan. Jadi saya udah coba aja. Kalau menurut saya sih ada tantangannya ya. Kalau di Wushu ini, dimana ada gerakan-gerakan tertentu yang harus butuh latihan ekstra, baru bisa kita mendapatkannya kayak gitu. Jadi kayak misalkan lompatan salto yang tadi tuh, itu kan di awal-awal tuh ngeliat, wah kayaknya keren nih, gampang nih. Ternyata pas dilakuin susah. Dimana kita harus bisa split dulu, dan di Wushu ini kan split itu harus bener-bener mantep ya. Kalau nggak bisa split kan mungkin tendangannya bakal kaku kan kayak gitu. Jadi harus tendangannya tinggi itu harus bisa split. Nah di situ sih kita benar-benar disiplin dan ditempa. Kalau kita mau bagus ya kita harus rela berkorban dan kerja keras sih. Gitu. Jadi ada spirit-spirit ajaran Konfusius juga yang diterapkan dalam Wushu ini. Dimana misalkan jika orang bisa melakukan 1 kali, diri sendiri harus berani melakukan 10 kali. Kalau orang lain berani melakukan 10 kali, diri sendiri harus melakukan 100 kali. Berarti latihan kita tuh harus lebih ekstra daripada yang lain untuk bisa jadi juara kayak gitu. Kalau di Wushu sendiri, kalau secara umum itu udah ada penyeragaman ya. Jadi jurus-jurusnya itu udah ada pakem-pakem dari International Wushu Federation. Jadi IWUF-nya langsung yang menetapkan pakem-pakem jurusnya, gerakannya seperti apa. Lalu kalau perguruan sendiri sih tentunya pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau di Genta Suci ini, dia itu lebih menerapkan kungfu santung juga. Jadi pukulan utara dari daerah Santung waktu itu. Jadi jurus yang terkenalnya itu ada Tantui, Tuanta, Ekfu, Hufu, kayak gitu-gitu dia gerakannya.
sekarang sih kalau orang bilang udah gaya hidup ya, udah seperti gaya hidup. Terus hampir keseharian ya. Jadi mungkin kalau orang kenal saya juga karena wusu juga mungkin untuk saat ini. Dari setiap pelajaran dari wusu itu sendiri, kalau bagi saya sendiri juga udah bukan cuma sekedar seni bela diri. Tapi ya kayak tadi lagi, cara kita bersikap terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih muda. Seperti kalau kata-katanya itu mungkin ini ya, yang muda itu menghormati yang tua menyayangi yang muda. Itu salah satu yang saya pelajari di wusu. Terus selain untuk seni bela diri, ada olahraga juga yang tergantung di sana. Jadi saya belajar betul-betul. Pertama itu kita yang terpenting di wusu sih menurut saya cara sikap kita menghargai orang lain ya. Jadi bukannya untuk kalau kita bisa wusu kita lebih tinggi hati gitu dibanding orang lain. Justru enggak, menurut saya wusu itu ilmunya seperti padi. Jadi semakin kita berisi, semakin juga kita merunduk. Ya betul, nilai-nilai ajaran Konfusius yang ada di sekolah ini juga diajarkan kebetulan. Dan ada wusunya juga, ini diterapkan aja ajaran-ajarannya seperti itu. Saya sih tentu pasti ada dari yang senior-senior atau leluhur yang dulu waktu itu datang ke sini juga pasti membawa jurusnya masing-masing kan. Apalagi setahu saya juga kungfu, dulu kan namanya kungfu ya, belum ada wusu. Itu juga dibawa oleh orang-orang Tiongkok sana dari daerah yang saya tahu dari Santung. Jadi ada senior-senior itu ada nama Qian Hongsheng, Qi Xiaofu. Nah itu dia yang benar-benar membawa kungfu dari China-nya langsung ke, pertama sih waktu itu kayak ke Semarang dulu, terus ke Batavia, terus kayaknya baru mereka bermigrasi lagi, berpindah-pindah baru bawa ke Tangerang seperti itu. Kalau orang rumah dulu itu sempat gak setuju sih, karena kan notabene-nya cewek, terus pulangnya, saya kan sekolah dulu sampai sore, jam 6 sore baru balik. Ikut latihan wusu lagi dari jam 7 sampai jam 10 malam, sampai 11 malam. Dulu aja pulangnya itu nggak dijemput, jadi saya pulang harus naik kereta dulu, baru dijemput. Jadi nggak bisa langsung, nggak deket rumahnya gitu. Diomelin karena kayak ngapain gitu, nggak ada gunanya, cuman capein badan doang. Apalagi habis latihan besoknya saya suka nggak bisa jalan karena kaki kaku sakit. Terus kadang badan tuh selalu biru-biru pas pulang. Kayak ya namanya orang tua kan, apalagi anak perempuan gitu, ngapain lah, diem aja, mending ikut tari kek atau ikut apa. Cuman karena sayanya yang tetap mau gitu, tetap walaupun diomelin saya tetap ikut. Jadi udah lama-lama kayak orang tua mungkin melihat oh nih anak memang ada niat di sini, dan wusu itu bukan cuma main-main. Toh saya ketika tanding saya dapat medali gitu. Saya bawa nama sekolah saya, berarti memang ada prestasi di situ. Jadi lama-lama jadi makin boleh dan akhirnya support sih. Ya harapannya sih buat anak-anak yang baru ikut wusu harus istilahnya tahan banting ya, harus tahan banting lah, karena di wusu kan emang the real banting tulang kan. Kayak tadi juga gerakannya memang harus keras, harus ada lembut, ada keras, ada prinsipien yang lah ya. Terus harus disiplin, latihannya komitmen, karena kalau mau bisa ya harus butuh kesabaran juga untuk bisa mencapai sesuatu. Jangan cepat puas, jangan cepat menyerah juga, harus tetap maksimal dalam setiap gerakan biar kedepannya bisa terus juara sampai juara dunia lah kayak gitu.
sekarang itu kan wushu udah bebas ya, bisa dipelajari siapapun. Lebih saya harap lebih banyak peminat, terus lebih banyak orang yang tertarik belajar wushu. Ya seperti tadi yang dibilang, harusnya banyak yang bisa digali dari wushu sendiri ya. Dari olahraga, bisa berprestasi, bisa juga bela diri, bisa juga untuk kesehatan. Jadi harapannya sih untuk budaya sendiri, saya rasa lebih baik, saya harap anak-anak itu lebih banyak mau belajar wushu. Karena selain itu tadi peninggalan dari leluhur, ya jangan melupakan budaya lama lah gitu. Karena sebenarnya yang lama ini juga berkembang loh gitu, berubah menjadi modern juga loh, mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak terpaku kan kalau ini di zaman sekarang kan mungkin anak-anak lebih tertarik dance gitu ya, yang modern-modern. Tapi ya saya nggak menyalahkan dance juga, tapi maksud saya lebih alangkah baiknya kita terus melestarikan budaya leluhur kita juga gitu. Agak berat sih ya. Mungkin saya tetap akan melanjutkan sebagai atlet, tapi tetap bekerja. Sekarang kan juga saya kondisinya bekerja sambil jadi atlet. Namanya atlet itu kan nggak bisa selamanya kita akan jadi atlet ya. Badan itu kan makin tua dan pasti stamina menurun. Mungkin saya akan jadi atlet mungkin sekitar 10 tahun lagi. Sampai 10 tahun lagi lah. Kalau sudah 10 tahun kan udah tua lah ya. Nah baru udah itu stop lah. Untuk generasi berikutnya, bibit baru.